penembakan Trisakti yang juga dikenal sebagai tragedi Trisakti terjadi di Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia pada 12 Mei 1998. Sebuah demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Tentara Indonesia menembaki para pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. 4 mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawansi harus tewas dan puluhan lainnya terluka. Penembakan tersebut memicu kerusuhan dan gelombang revolusi nasional yang menyebabkan pengunduran diri Soeharto di akhir bulan yang sama. Tragedi ini bukan sekedar kejadian spontan. Banyak kejanggalan yang muncul, fakta-fakta yang tertutupi, dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Malam itu menjadi titik balik bagi Indonesia, tetapi juga meninggalkan jejak darah yang tak kunjung mendapatkan keadilan. Dan di video ini, kita akan mencari tahu lebih dalam tentang latar belakang peristiwa ini, kronologi kejadian, dampak, hingga konspirasi dalang di balik tragedi ini yang masih menjadi tanda tanya besar. Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak 1997 membuat Indonesia dalam situasi perekonomian yang terburuk dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS anjlok hingga 600% hanya dalam kurun waktu setahun. Rupiah yang tadinya berkisar Rp2.380 per 1 dolar pada Juli 1997 terpuruk menjadi Rp16.650. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia berantakan. Bantuan dari IMF yang diwakili Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Michael Kamdesos pada 15 Januari 1998 tidak banyak menolong. Selain itu, kondisi pemerintahan waktu itu yang didominasi kalangan militer dianggap menjadi salah satu penghalang demokrasi berjalan dengan baik. Korupsi dan nepotisme yang marak terjadi serta bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan permodalan asing membuat perekonomian Indonesia makin terpuruk. Upaya pemerintah untuk mengatasi krisis dengan meluncurkan gerakan cinta rupiah yang melibatkan para pejabat, politisi, serta masyarakat tidak berhasil memperbaiki perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan gelombang unjuk rasa dari kalangan mahasiswa makin membesar dan terjadi hampir di segala penjuru negeri. Selain menyuarakan penurunan harga-harga kebutuhan pokok, penghapusan dui fungsi ABRI juga nyaring disuarakan dalam setiap unjuk rasa mahasiswa. Hari ke hari, gerakan mahasiswa ini kian mendapat dukungan dari masyarakat umum. Aksi demonstrasi mahasiswa semakin masif pada Mei 1998. Mahasiswa menuntut adanya reformasi sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 32 tahun rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Di tengah gejolak demonstrasi yang meluas, Presiden Soeharto meninggalkan tanah air untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G15 di Mesir. Ia terbang menggunakan pesawat MD-11 Garuda Indonesia dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu 9 Mei 1998. Pada pukul 10.30 hingga 10.45, aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir depan Gedung M, Gedung Syarif Tayyip, dimulai dengan pengumpulan segenap Civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas, serta karyawan yang berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Pada pukul 10.45 hingga 11.00, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia pada saat itu. Pada pukul 11.00 hingga 12.25, aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Aksi atau acara tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar.
Pada pukul 12.25 hingga 12.30, massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas dan menuntut untuk turun ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR atau DPR. Kemudian, massa menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal S. Parman. Pada pukul 12.30 hingga 12.40, Satgas mulai siaga penuh, berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan. Pada pukul 12.40 hingga 12.50, pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR atau DPR melewati kampus Untar. Pada pukul 12.50 hingga 13.00, Long March mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri 2 lapis barisan. Pada pukul 13.00 hingga 13.20, barisan Satgas terdepan menahan massa. Sementara beberapa wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan pemimpin komando aparat, yaitu Dandim Jakarta Barat Letkol A. Amril dan Wakapolres Jakarta Barat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak, massa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula, masyarakat mulai bergabung di samping Long March. Pada pukul 13.20 hingga 13.30, tim negosiasi kembali menjelaskan hasil negosiasi di mana Long March tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadi kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Di lain pihak, pada saat yang hampir bersamaan, datang tambahan aparat pengendalian massa atau Dalmas sejumlah 4 truk. Pada pukul 12.20 hingga 14.00, massa duduk. Lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat. Situasi tenang tanpa tegangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara rekan mahasiswi membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula, datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya. Pada pukul 14.00 hingga 16.45, negosiasi terus dilanjutkan dengan Komandan Dandim dan Kapolres dan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR atau DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun, massa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit, massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Polisi memasang polis lain. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. Pada pukul 16.45 hingga 16.55, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya, massa menolak, tapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan Dekan FH Usakti, Adi Andojo SH, serta Ketua SMUT, massa mau bergerak mundur. Pada pukul 16.55 hingga 17.00 diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Saat itu, hujan turun dengan deras. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula aparat. Namun, tiba-tiba seorang oknum yang bernama Masud yang mengaku sebagai alumni yang sebenarnya tidak tamat berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Pada pukul 17.00 hingga 17.05, oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat hingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat petugas Satgas, Ketua SMUT, serta Kepala Kamdip Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian, Kepala Kamdipus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Pada pukul 17.05 hingga 18.30,
ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa, sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan, tetapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Usakti. Pada saat yang bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata, sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta. Pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC, mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi, lalu memberikan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian ke dalam kampus. Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris dengan jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus 3 orang, dan 1 orang lainnya di rumah sakit, beberapa orang dalam kondisi kritis. Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada 15 orang. Yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Pada pukul 18.30 hingga 19.00, tembakan dari aparat mulai mereda. Rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju rumah sakit. Pada pukul 19.00 hingga 19.30, rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan, yaitu di parkir utama, dan sniper atau penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian ke dalam ruang kuliah maupun ruang omawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola dan segera memadamkan lampu untuk sembunyi. Pada pukul 19.30 hingga 20.00, setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan dekan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara dekan FE dan kolonel polisi Arthur Damanik, yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit, yaitu setidaknya per 5 orang. Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman. Pada pukul 20.00 hingga 23.25, walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Jumpa pers oleh dipimpin Universitas, anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Pada pukul 1.30, jumpa pers Pangdam Jaya Majen TNI Syafri Samsudin di Mapolda Metro Jaya hadir dalam jumpa pers itu. Pangdam Jaya Majen TNI Syafri Samsudin, Kepala Majen Polisi Hamaminata, Rektor Trisakti Profesor Dr. R. Mudanton Murtejo, dan 2 anggota Komnas HAM, AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Empat mahasiswa Trisakti yang semuanya laki-laki harus tewas dalam baku tembak tersebut. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, seorang mahasiswa Fakultas Arsitektur. Di kampus, ia dikenal sebagai sosok yang humoris, dan selama demonstrasi, ia melambaikan spanduk bertuliskan "Turunkan harga fotokopi dan minyak wangi". Ia ditembak di luar gedung Dr. Syarif Tayyip dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Heri Tartanto, seorang mahasiswa Fakultas Teknik. Ia tidak dikenal aktif dalam kegiatan politik. Ia ditembak di alun-alun dekat gedung Dr. Syarif Tayyip, tidak jauh dari Hafidin Royan. Ia
juga dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hafidin Royan, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Sipil yang dikenal di kalangan mahasiswa sebagai seorang muslim yang taat. Saat demonstrasi, ia berdiri di salah satu barisan belakang sambil bertepuk tangan. Ia ditembak di kepalanya di alun-alun dekat gedung Dr. Syarif Tayyip, tidak jauh dari Heri Tartanto. Ia dimakamkan di pemakaman Sinargali, Bandung pada 13 Mei 1998. Hendrawan Si Lesmana, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ia ditembak di luar gedung Dr. Syarif Tayyip dan kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Al-Kamal, Jakarta Barat. Dampak dari penembakan 4 mahasiswa Trisakti tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Setelah berita meninggalnya Elang, Heri, Hafidin, dan Hendrawan tersiar, rakyat di berbagai daerah Indonesia tidak tinggal diam. Tragedi Trisakti telah menyulut terjadinya peristiwa anarkisme tanggal 13 dan 14 Mei 1998. Sampai tanggal 15 Mei 1998, amuk massa tidak mereda tetapi telah menjalar ke banyak kota di Indonesia. Kerusuhan dan penjaraan mengakibatkan ribuan gedung, rumah, toko, dan fasilitas umum hancur di samping jatuhnya korban jiwa. Kerusuhan Mei 1998 baru mereda setelah Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Yang sekaligus menandai akhir dari rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Setelah tragedi Trisakti yang mengakibatkan beberapa korban tewas, pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada salah satu korban yang bernama Heri Hartanto, ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Tim pencari fakta ABRI yang mengungkapkan hasil yang sama ketika melakukan otopsi pada korban. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Polisi Dibio Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Merespon kerusuhan Mei 1998, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang merampungkan laporannya pada 23 Oktober 1998. Penyelidikan terhadap tragedi Trisakti menyeret 6 terdakwa dari perwira pertama Polri yang menerima vonis pada 31 Mei 1999 dengan hukuman 2-10 bulan penjara. Setelah itu, sempat dibentuk panitia khusus atau Pansus Trisakti oleh DPR usai didesak oleh mahasiswa dan keluarga korban. Pansus tersebut menyatakan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi Trisakti. Hal itu menimbulkan ketidakpuasan dari mahasiswa dan keluarga korban, yang kemudian direspon oleh Komnas HAM yang membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau KPP HAM. Pada 2002, 9 terdakwa lain disidangkan di Mahkamah Militer dan menerima hukuman 3-6 tahun penjara. Akan tetapi, hal itu tetap tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku penembakan tragedi Trisakti. Bahkan, Komnas HAM menyebut terdakwa yang diberi hukuman hanya pelaku lapangan, sedangkan orang yang memberi mereka instruksi belum tersentuh. Pada 9 September 2003, Komnas HAM kembali menyampaikan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung selaku penyidik dan penuntut. Oleh Komnas HAM, berkas penyelidikan tragedi Trisakti dijadikan satu dengan tragedi Semanggi 1 dan 2, atau disebut dengan kasus TSS Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2. KPP HAM kasus TSS menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM, yang antara lain berupa pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas. Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPR agar mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Komnas HAM juga melalui KPP HAM TSS juga merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah petinggi TNI atau Polri pada masa itu. Namun, selama bertahun-tahun yang terjadi hanyalah pelemparan berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung karena sejumlah alasan. Mengutip komnasham.go.id,
negara masih mengabaikan hak-hak korban atas kebenaran dan keadilan karena ketidakjelasan proses hukum seusai penyelidikan Komnas HAM. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras juga menyebut stagnansi penyelesaian tragedi Trisakti karena adanya keengganan negara untuk mengembalikan harkat dan martabat korban ataupun menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan prinsip keadilan dan pengungkapan kebenaran. Keadilan terus diperjuangkan oleh keluarga korban, elemen masyarakat sipil, Kontras, dan Komnas HAM. Meski 2 dekade telah berlalu, pada 18 Mei 2022, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti bertemu Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko di Gedung Binagraha, Jakarta untuk kembali menanyakan kelanjutan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM baik terkait tragedi Trisakti atau pelanggaran HAM lainnya. Muldoko mengatakan kasus Trisakti 1998 termasuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial seperti melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Menurutnya, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pengadilan, tetapi pemerintah tetap harus menunggu keputusan DPR. Meski pengadilan belum digelar, pemerintah telah mengupayakan keluarga korban mendapatkan bantuan dan pemulihan dari negara. Salah satunya dengan memberi bantuan perumahan kepada keluarga 4 korban tragedi Trisakti. Pada September 2022, terbit keputusan Presiden atau Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. 1 bulan kemudian, Kontras menyuarakan bahwa penjabaran pasal per pasal dalam Kepres tersebut ditengarai berpotensi membuat dinding impunitas semakin menguat di Indonesia. Pasalnya, Kepres tersebut secara gamblang menunjukkan upaya pemisahan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu berbasis metode yudisial dan non-yudisial sebagai kamuflase dari lemahnya negara untuk menindak para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Pada Maret 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres nomor 4 tahun 2023 tentang pembentukan tim pemantauan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Hingga kini, sudah 27 tahun tragedi Trisakti berlalu dan penyelesaian kasusnya masih terus ditunggu. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.